menghidupkan hati. Thalabul ilmu menghidupkan akal. Jangan sampai hati kita, akal kita mati. Ada orang yang akalnya hidup tapi hatinya mati juga tersesat gitu. Jadi kehidupan ini luas, ya, baik kehidupan kita seperti ini atau kehidupan hati kita, kehidupan akal kita. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini, ya, sebagai inti daripada kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran ini. Ya, yang pertama, mukjizat itu memang ada dua ya. Satu mukjizat hissiyah ya, yang berbentuk material, fisik ya. Yang kedua ada mukjizat yang berbentuk maknawiyah. Jadi mukjizat itu ada yang hissiyah, material, fisik, ada yang berbentuk makna. Nah, unta yang keluar dari batu itu adalah merupakan hissiyah, materi. Ya, ataupun tongkatnya Nabi Musa yang bisa jadi ular dan bisa membelah lautan yang besar itu adalah bersifat hissi, material. Ada juga mukjizat Rasulullah pun yang berbentuk hissi, material. Ya, seperti halnya bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ya, itu Rasulullah pun bisa hissi. Ya. Nah, mukjizat hissiyah ini kan insidental. Ya, insidental dia sifat. Dia terjadi ketika saat dibutuhkan pada saat itu. Dan repotnya kalau mukjizat hissi ini sudah dinampakkan, Pak, dari Rasul, kemudian tidak beriman kaumnya itu, azab itu bisa datang seketika. Seperti halnya mukjizat Nabi SAW. Begitu unta keluar, bahkan mereka itu akhirnya menyembelih unta itu, ya, maka 4 hari setelah penyembelihan langsung diazab. Nah, ini mukjizat hissi. Tapi kalau mukjizat maknawi kan banyak sekarang yang tidak beriman kepada Quran. Banyak yang menolak ajaran Quran, bahkan meragukan Al-Quran. Tapi mungkin kita berpikir, bahkan tidak sedikit yang membakar, bahkan menghinakan apa? Al-Quran. Mungkin kita berpikir, kenapa sih mereka tidak langsung diazab seperti diazabnya umat-umat terdahulu? Langsung aja gitu. Begitu orang misalkan nginjek Quran, langsung kakinya misalkan kenapa gitu. Begitu dia menghinakan Quran, langsung misalkan dia tidak bisa bicara gitu loh. Kan sekarang nggak ada seperti itu. Pengen kita mungkin langsung saja. Tapi itulah mukjizat maknawi. Di samping itu sebagai apa? Di samping itu sebagai keagungan Rasulullah, azab itu memang tidak dilangsungkan tapi ditunda. Jadi salah satu kemuliaan Rasulullah SAW dan umatnya Rasul itu adalah azab itu tidak ada apa? Tidak dilangsungkan, ditunda, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Sama sebetulnya umatnya Nabi Soleh pun diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, ada 4 hari sebetulnya mereka untuk bertobat setelah penyembelihan unta itu. Tapi kan mereka tidak bertobat-tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang pertama adalah hikmahnya adalah bicara tentang kekuasaan Allah yang berbentuk unta. Ya, betina yang keluar dari batu itu. Jadi bagi Allah segala sesuatu mungkin ya. Ya, mungkin bagi kita mustahil batu itu bisa mengeluarkan unta. Mustahil. Ya, batu itu bisa mengeluarkan unta, atau batu bisa berubah jadi unta. Bagi kita, tapi bagi Allah kan nggak ada yang mustahil. Ya, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Makanya unta itu disebut dengan naqatullah. Ya, naqatullah itu artinya unta Allah gitu. Unta Allah kalau misalkan saya gambarkan begini. Ya, ini dalam ayatnya unta itu disandarkan kepada Allah. Naqatullah. Ini namanya idofat. Ya, yang terdiri dari mudof. Ini adalah mudof ilaih. Ini artinya yang menyandarkan. Ini artinya yang dijadikan sandaran. Jadi yang menyandarkannya naqatul, unta, yang jadi sandarannya adalah Allah. Sama seperti baitun, ini rumah, kalau disandarkan kepada Allah namanya menjadi baitullah. Nah, ini namanya idofat baitullah. Jadi bait itu rumah biasa, tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah itu menjadi rumah yang luar biasa. Jadi hidup itu begitu sebetulnya. Kita yang biasa itu
bisa menjadi luar biasa kalau kita nyandarnya kepada zat yang maha luar biasa. Hidup itu begitu sebetulnya. Unta itu biasa, banyak unta kok, tapi ketika unta disandarkan kepada Allah, itu menjadi unta Allah, itu menjadi unta yang luar biasa. Makanya kata para ulama di sini adalah mudhofnya adalah mudhof ta'ziman lisa'ni. Ya. Mudhof ilaihnya idopatnya idopat untuk pengagungan. Ya, pengagungan. Ya, baitun itu rumah biasa, tapi ketika disandarkan kepada Allah menjadi baitul. Itu menjadi rumah Allah. Rumah Allah itu Ka'bah. Ya, padahal Ka'bah itu kan tidak lebih bagus daripada rumahnya orang duta kencana gitu. Ya. Ka'bah itu kan rumahnya biasa, bangunan biasa yang tidak lebih bagus daripada bangunannya yang ada di duta kencana. Kan bangunannya bagus-bagus, tapi nggak pernah dikunjungin orang, apalagi diputerin. Sama yang punyanya aja nggak pernah diputerin. Kalau sama yang punyanya diputerin di rumahnya, nanti kata orang itu udah stres apa kayaknya gitu. Tiap hari muterin rumah 7 kali aja gitu. Enggak gitu ya. Tapi kotak di sana, bangunan kubus, bangunan kotak itu, ya, yang cuma warnanya hitam doang, menjadi luar biasa dan dikunjungi dan dirindukan oleh semua orang beriman ketika dia disandarkan kepada Allah. Namanya Baitullah, menjadi indah. Hidup itu sebetulnya begitu, Pak. Ya, kita itu tergantung dengan siapa kita nyandarkan diri, dengan siapa kita menempelkan dirinya. Ya, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya, walaupun nggak pernah beli minyaknya, insya Allah ke bawah apanya? Ke bawah wanginya. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, ya, insya Allah kebagian panasnya. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang kebagian percikan-percikan besi itu, ya, sehingga kain kita, baju kita bisa bolong-bolong. Nah, hidup itu begitu. Kita nyandarin diri kita ke masjid, ke rumah Allah. Dalam bahasa hadis namanya mu'allakun bil masajid. Orang yang bergantung, yang nempel dengan masjid. Mu'allak itu artinya bernempel dengan masjid. Nempel dengan masjid itu bukan di masjid doang, artinya selalu dia ingat ke masjid. Apa coba hikmah daripada situ? Orang ini adalah orang yang tidak akan pernah kepanasan pada hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika berada di padang mahsyar. Kan salah satu di antara 7 orang yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar itu adalah orang yang nempelkan hatinya kemana? Masjid. Nempel di masjid. Jadi dia jadi mulia. Jangankan kita, Pak, nempel di masjid jadi mulia. Orang karpet aja ketika di masjid, Pak, diciumin kita terus, Pak, tiap hari. Minimal berapa kali? 5 kali. Tapi kalau karpet nempelnya di istana, Pak, diinjekin terus. Nempelnya karpet itu misalkan di Senayan, di gedung DPR, walaupun bersih, bagus, diinjekin. Nggak ada anggota dewan yang masuk gedung itu buka sepatu, nggak ada, Pak. Ya. Tapi siapapun dia, mau presiden masuk masjid harus buka apa? Buka sepatu. Sekalipun karpetnya tidak semahal karpet yang di istana. Kenapa? Bukan karpetnya, tapi nempel karpetnya. Jadi karpet aja nempel di masjid jadi mulia. Gimana dengan kita nempel di masjid? Kemuliaannya bahkan sampai Rasul katakan sampai ke bawah kepada hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zill. 7 manusia yang tidak akan pernah kepanasan, dinaungi, dilindungi Allah pada hari yang tidak ada naungan pada hari kiamat. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan naungan pada hari kiamat itu salah satu pertama ketika di mahsyar, yang panasnya begitu dahsyat karena matahari pada saat itu berjarak 1 tombak dengan kita. Yang kata para fisikawan, panasnya matahari itu 30 juta derajat Celcius. Panas pusatnya itu 30 juta derajat Celcius. Sekarang jarak dengan kita 150 juta kata orang. Kalau bab ini kita katanya dulu lah gitu. Jangan dibantah dulu Ustaz Sukron taklid gitu. Udah katanya aja dulu pokoknya, Man. Karena susah kita mau ngebuktiinnya juga, kita nggak punya meterannya kayaknya gitu loh ya. Panas pusatnya 30 juta derajat Celcius. Jarak dengan kita 1 tombak. Sedangkan di bawahnya alasnya adalah perunggu atau perak. Dan 1 orang pun tidak ada yang beralas kaki. Panas, ada keringatnya yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringat. Tapi ada manusia yang kayak pakai AC gitu. Dilindungi, dinaungi, nggak kepanasan, adem, tenang. Siapa? Mu'allakun bil masajid. Salah satunya yang hatinya bergantung nempel kemana? Jadi itu, Pak. Ya, hikmah daripada istilah
idopat dalam bahasa Arab itu kalau kita kaitkan adalah manusia tergantung dengan siapa nempelnya. Jadi tempelkan diri kita dengan Allah. Zikrullah namanya. Ya, makanya orang yang nempel dengan Allah itu dijuluki dalam Al-Quran namanya ibadur rahman, namanya Abdullah. Abdullah, apa Abdullah itu? Hamba Allah. Jadi jangan nempel ke yang lain, karena hamba ini banyak Pak. Ada Abdullah, hamba Allah. Ada Abdul Butun, hamba perut Pak. Sehari-hari yang dipikirin pokoknya perutnya aja Pak. Ya, itu namanya Abdul Butun. Ya, atau Abdul Syahwat, hamba syahwat. Ada juga namanya Abdul Syaiton, hamba siapa? Hamba syaitan. Makanya yang selamat dalam ayat itu dikatakan namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi ini yang pertama, ya, bahwa hikmah daripada kisah ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang berbentuk unta. Ini sebagai mukjizat hissiyahnya Nabi Saleh. Dan Allah mampu. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena bagi Allah sesuatu yang mustahil bagi kita itu adalah sesuatu yang mudah bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan Allah ngurusin urusan kita yang gampang. Allah ngurusin langit dan bumi yang luas pun gampang. Jangankan merubah nasib kita, Allah merubah malam menjadi siang pun dan siang menjadi malam pun mudah. Jangan merubah nasib kita, mindahin matahari ya dari timur sampai ke barat, bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Ini naqatullah, unta Allah, tanda kebesaran Allah. Dan dalam sejarah ini termasuk unta yang masuk surga. Ya. Jadi ada beberapa binatang yang masuk surga. Unta Nabi Soleh, ya, semutnya Nabi Sulaiman, ya. Ada lagi nanti banyak binatang-binatang. Kalau nggak salah ada 10 binatang ya dalam sejarah, dalam hadis Nabi yang bisa masuk surga. Jadi ini binatang aja bisa masuk surga. Jadi terlalu kalau misalkan ternyata kita nggak masuk surga, ya itu Pak Usman, binatang aja bisa masuk surga, unta aja masuk surga. Masa Pak Usman yang soleh nggak masuk surga? Repot nantinya itu. Ya, jadi harus begitu kita. Jangan kalah sama apa? Sama binatang. Binatang bisa masuk surga. Bagaimana dengan kita yang diberikan modal, akal dan lain sebagainya tidak masuk surga? Jadi harus semuanya jamaah Al-Kautsar ini bila Bapak dutakanya semuanya harus masuk surga. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jadi hikmah dari kisah Nabi Soleh dengan kaum Samud ini, bahwa ada konsekuensi bagi para penentang dakwah, ya, dan pelanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ya. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensi. Bagi yang taat ada konsekuensinya, bagi yang menentang pun ada konsekuensinya, ya. Termasuk penentang dakwah. Jadi tidak ada seseorang itu yang bebas dari sebuah konsekuensi dari sikap kita. Ya, jadi mau menentang silahkan, tapi ada konsekuensi. Mau mengikuti terhadap dakwah juga silahkan, tapi ada konsekuensi. Dan dakwah itu kan diperintahkan Allah kepada para rasul dan juga kepada pewaris para nabi itu dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Jadi dakwah itu kan menyelamatkan manusia. Ya, coba kalau kita lihat misalkan tentang misi-misi para nabi dakwah itu. Ya, bahkan di dalam Quran itu surat yang ke-8 ayat 24 ya. Itu Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi ternyata seruan Allah melalui lisan para nabinya, para ulama dan para ustadz itu adalah lima yuhyikum. Jadi ternyata dakwah para nabi itu dalam ayat ini surat 8 ayat 24 ya. Pertama adalah lima yuhyikum. Apa yuhyikum? Yuhyikum, kehidupan. Seruan kepada apa? Kepada kehidupan. Jadi biar hidup kita itu semakin hidup gitu. Yang kedua di sini ada kata-kata apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi.
Ya, ada kata yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi kenapa ada seruan Allah dan Rasul itu? Karena manusia itu dibatasi dengan hatinya. Jadi manusia itu ada batas. Di sini ada barrier antara hatinya. Jadi ada penghalang. Maksudnya apa? Manusia itu, Pak, kalau tidak ada aturan Allah, tidak ada aturan Rasul, manusia itu tidak tahu apa yang terbaik buat hatinya, itu nggak tahu. Nggak tahu kita. Saya tanya kira-kira kepada Bapak nih, minuman keras itu baik atau buruk buat kita? Kita tahu itu buruk dari mana kira-kira? Dari mana kita tahu itu buruk? Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan dengan agama, kira-kira mereka menghindari minuman keras nggak? Enggak, mereka tetap minum. Jadi kita tahu itu adalah buruk karena memang, tapi yang kita tahu adalah bukan baik ataupun buruk. Yang kita tahu itu kan bukan masalah baik. Yang kita tahu itu kan enak, asik, ajib, apalagi kira-kira. Kan yang kita tahu adalah pokoknya yang ini, yang enak, yang asik, yang ajib gitu. Tapi kalau misalkan urusan baik kita nggak tahu. Maka agama ini yang mengajarkan tentang yang baik. Ya, enakan sholat subuh, enakan tidur, Pak, sebetulnya. Hah? Enakan sholat subuh, enakan tidur sebetulnya. Tidur. Tapi baikan sholat, baikan tidur. Sholat. Makanya as-sholatu khairum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi tidur lebih enak daripada, kan begitu. Makanya kan orang yang tidak bangun itu kan apa? Ketika muazin, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Sama dia dijawab, tapi tidur lebih enak daripada sholat. Ditutup lagi dia. Nggak bangun dia gitu. Jadi artinya di sini, kenapa kita harus mengikuti seruan dakwahnya para nabi? Seruan Allah, ayat itu mengatakan satu, ajakan Allah adalah ajakan kepada apa? Kehidupan. Jadi kita tidak akan bisa hidup. Kehidupan apa? Kehidupan itu banyak. Kehidupan hati kita, kehidupan akal kita. Kita tuh kan harus menghidupkan akal kita, menghidupkan hati kita. Jadi sholat menghidupkan hati, zikir menghidupkan hati, thalabul ilmu menghidupkan akal. Jangan sampai hati kita, akal kita mati. Ada orang yang akalnya hidup tapi hatinya mati juga tersesat gitu. Jadi kehidupan ini luas, ya, baik kehidupan kita seperti ini atau kehidupan hati kita, kehidupan akal kita. Yang kedua adalah apa? Karena Allah telah membatasi, ada barrier, ada penghalang, ya, antara diri kita dengan hati kita. Nah, yang bisa menyambungkan antara diri kita dengan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu maka dakwah itu penting, ya, dakwah itu penting. Dan kalau bukan karena dakwah, ya, maka rusak dunia ini, hancur dunia ini kalau bukan karena dakwah. Makanya misi para nabi itu adalah berdakwah kepada kaum. Yang misi itu diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, diteruskan oleh para ulama, para ustadz. Dan ini salah satu untuk menghidupkan hati kita adalah senantiasa mengikuti kajian-kajian dakwah. Ya, ini saya sudah pernah membahas, ya, tentang bahasa dakwah itu, ya, sampai kenapa dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahasa dakwah itu kan untuk kepada sesama orang Islam namanya amar ma'ruf. Kalau kepada orang di luar Islam namanya dakwah. Ya, amar ma'ruf itu menyuruh, mengajak kepada kebaikan. Kenapa manusia perlu diajak kepada kebaikan? Karena kebaikan adalah merupakan salah satu fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Jadi begitu. Nah, fitrah itulah yang harus dikungkapkan, dikeluarkan dalam diri manusia. Kalau kata Quraisy Shihab itu, fitrah manusia itu kan 3, kata Profesor Quraisy Shihab. Satu, fitrah beragama. Jadi semua manusia itu punya fitrah agama. Jadi bohong kalau manusia itu dia tidak butuh agama. Ya, bahkan beliau membahas tentang 10 kebutuhan manusia terhadap agama. Ya, dan kenapa kita butuh agama? Jadi fitrah beragama. Yang kedua adalah
fitrah manusia itu adalah di samping fitrah beragama, adalah fitrah keingintahuan. Makanya keingintahuan ini muncul manusia itu untuk belajar, mencari ilmu. Manusia itu punya fitrah, makanya jangan heran kalau misalkan kita tiba-tiba nih lagi ngaji, di luar ada bunyi, meledak. Semua kira-kira tertuju ke sana nggak? Beres ngaji ke sana nggak kira? Beres ngaji ke sana. Si gana keur ngaji ge teu betah yang kaditu si gana itu. Ya naon ya gitu loh. Ngaji belum beres belum ke sana. Itu fitrah keingintahuan. Bahasa kitanya mah kepo gitu loh ya. Kepo, manusia itu kepo. Jadi pengen tahu. Maka fitrah keingintahuan ini akhirnya menyebabkan manusia belajar. Ya, belajar dan biarkan. Makanya anak itu pengen tahunya kan tinggi, besar. Ya, sampai sedikit-sedikit nanya ini nanya itu nanya gitu. Ya. Udah gitu bapaknya pusing ditanya melulu gitu loh ya. Nanya melulu padahal itu sedang menjalankan apanya? Fitrah. Ya, nanya terus ini itu dan sebagainya. Itu wajar sebetulnya. Sama kayak bapak nanti kalau sudah tua, ya nggak ada kerjaan apa-apa, ke anak nanya melulu gitu loh ya. Padahal udah ditanyakan 10 kali, ditanyain lagi kadang-kadang gitu ya. Nanti anak juga kesel, bapak nanya melulu. Ingat tuh, oh iya saya waktu kecil nanya melulu kayaknya gitu. Itu fitrah keingintahuan, maka muncul mereka untuk belajar. Yang ketiga, ya fitrah manusia itu adalah di samping fitrah keingintahuan adalah fitrahnya fitrah estetika, suka keindahan. Suka keindahan itulah nanti muncul namanya seni. Jadi gitu, itu fitrah manusia ya. Jadi fitrah keagamaan, semua manusia butuh agama karena itu fitrah. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Yang kedua adalah fitrah keingintahuan, sehingga muncul adalah keinginan untuk mencari ilmu. Yang ketiga adalah fitrah estetika, yang di sini melahirkan seni. Makanya kita butuh seni, butuh yang indah-indah. Azan butuh seni, ngaji butuh seni. Seni itu butuh seni, karena itu fitrah manusia, suka kepada keindahan. Makanya kalau manusia tidak butuh seni, tidak pakai seni, hidupnya keras. Ada penelitian Profesor Dr. Sa'labi ya, yang menulis buku-buku sejarah. Ya, kenapa orang Arab itu ya suka syair? Bahkan ayat Quran itu juga mengandung nilai-nilai apa? Sastra dan syair. Kenapa orang Arab? Orang Arab itu keras, Pak. Keras. Jadi kalau misalkan orang Indonesia yang paling keras kira-kira orang mana, Pak? Indonesia bagian